Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul husli utawi pira-pira fardune adus. Iku isnani ana loro. Fardunya mandi ada dua. Di dalam wudhu, di dalam mandi itu istilahnya pakai fardu. Di dalam sholat pakai rukun sholat, bukan fardu sholat tapi rukun sholat. Sama wajibnya, wajib dilakukan. Ini alasannya kenapa kok istilahnya beda. Kalau dalam wudhu pakai bahasa fardu itu menunjukkan kalau cara melakukannya itu tidak harus mualah, tidak harus sekaligus langsung selesai gitu, kecuali orang-orang tertentu, orang beser, orang istihadah itu lah. Begitu pula mandi itu nggak harus langsung selesai. Mandi nyicil itu boleh, misalkan kamu junub baru nyiram kepala, airnya habis, dilanjutkan nanti, itu tidak apa-apa. Udah airnya habis, ngopi dulu, soal rokokan gitu, nanti dilanjut. Tapi kalau sholat itu satu paket, itu harus langsung selesai. Mulai takbiratul ihram sampai salam harus langsung selesai. Maka dari itu istilahnya itu beda, sekalipun maknanya sama. Ya. Istilahnya beda, maknanya ya ada bedanya juga. Kalau sholat itu satu paket harus selesai, enggak boleh baru tahiyat, duduk, terus ngopi, macet, itu enggak boleh. Walaupun di dalam sholat itu ada bahasa tahiyat jalsah istirahat, ada duduk istirahat. Duduk istirahat kapan waktunya? Dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua, itu sunnahnya itu enggak langsung jengking bokong, tapi duduk dulu. Itu namanya jalsah istirahat. Duduk istirahat untuk apa? Bukan berarti untuk tidur, bukan berarti untuk ngopi, tapi sekedar istirahat sejenak. Ya. Ini bukti bahwasanya apapun yang kita lakukan, syariat yang dibebankan pada sampean untuk dilakukan itu tidak ada yang memberatkan. Orang wong pegah sholat krono alasane kesel. Sholat pegah krono kesel, sholat baik kemudian yang melarat orang suki-suki. Ada kan seperti itu. Padahal banyak toleransi di dalam cara kita melakukan syariat Islam. Ini bedanya fardu dan rukun. Kewajiban yang harus dilakukan di dalam mandi itu apa aja? Niatu raf'il hadasi, suwijine niat ngilangi hadas. Sifatnya hadas al-akbari kang gede, wa nahwiha lan sepadane wa nahwiha lan sepadane niat raf'il hadas. Yang pertama yang harus dilakukan ketika kita itu mandi besar, niat menghilangkan hadas besar atau semacamnya. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Hafal semua enggak? Apal Quran niat nih? Ya wis
balik kabeh kok ora ngerti carane junub. Aja kebablasan nganti duwe bojo, ora nganti ora iso niate junub. Sekarang nggak patuh iso ora apa-apa sampean junube sebulan pisan. Besok nek wis duwe bojo, junube sedina sewengi ping 17. Paham? Lha iya, kanggo terus. Mawatul Huslan itu kanggo terus. Ora ngandel tutekke besok. Bojo ora berkatokan. Ya Mbak Sopo. Mbak Sopo kuwi. Arep mobil. Ica. Ya Mbak Ica. Tak sawangi wong semene sing wis lulus sekolah. Iku sing rabi pertama dhisik. Mbak Ica. Tak sawang. Gitu ya, harus bisa niat mandi besar. Niatnya kapan? Niatnya adalah pertama kali menyiramkan anggota tubuh sampeyan. Karena pas seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu wajib basah dan terbasuh. Wajib apa? Basah dan terbasuh. Wajib basah beneran, tidak cuma kena sedikit basah-basahan. Basah beneran, ada air yang mengalir. Bukan cuma diusap doang gitu. Itu salah satu niatnya, itu niatnya di dalam hati. Ya. Ya, ini lisan sama hati ketika mandi besar itu bisa dibarengkan, beda dengan ketika sholat. Karena sholat itu waktunya niat adalah bareng dengan ucapan takbir. Enggak bisa dibarengkan, cuma hatinya dibarengkan. Kalau mandi kan bisa, lisannya nawaitul husla, hatinya juga begitu bunyinya. Niat menghilangkan hadas besar atau semacamnya, maksudnya apa? Maksudnya semacamnya ya niat ngilangi jinabat, itu ya juga boleh ya. Atau niat ngilangi jinabat haid ya, jinabat nifas, disebutkan sebabnya kenapa junub, karena saya baru haid, disebutkan niat ingsun ngilangi status junub sebab haid atau sebab nifas atau sebab wiladah. Atau niat mandi wajib, saya niat mandi wajib gitu. Walaupun tidak disebutkan sebabnya, wajib kenapa? Baru intim sama pasangan atau baru ngapain gitu. Atau mau berniat, saya niat mandi supaya diperbolehkan melakukan sesuatu yang butuh terhadap kesucian. Misalkan jenengan aslinya belum mau melakukan sholat, tapi sudah kepengen baca Al-Quran, itu juga boleh. Niat supaya diizinkan untuk melakukan sesuatu yang butuh terhadap kesucian. Jadi jangan cuma niat adus, itu tak nggak boleh. Minimal aku niat adus wajib, atau ditambahi aku niat adus wajib sebab aku berhaid. Atau begini, niat kan nggak harus bahasa Arab. Aku niat mandi wajib, disebutkan sebabnya bermain ingong. Ya, nggak apa-apa ingong, Gusti Allah paham maksudnya. Ya, Gusti Allah apa bahasa apapun paham.
Kula nembe ing ong Gusti kula niat mandi. Wajib. Itu pertama. Jadi cuma ada dua fardunya. Yang kedua apa? Ta'mimu jami'il badani. Ngerataaken. Ngratani sekabehane badan. Basaron kulite wa sya'ron lan rambute wa in kafifa senajan kandel atau gondrong. Sing nomor dua adalah meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik kulitnya maupun rambutnya, baik rambutnya bodrak ataupun rambutnya sebokong. Rambutnya sebokong atau bokongnya serambut. Rambutnya panjangnya sebokong ya. Walaupun panjang sampai kang serah lemah, itu semuanya wajib dibasuh. Mugane aja gondrong-gondrong rambutnya dicukur. Tapi kayaknya cawaden piye gundul-gundul ketone. Jarene wingi bar dicukur. Ya, dicae gundul. Botak. Ya kan penak malah aduse. Ora boros banyu. Ya kan ora kuatir ada sesuatu yang ditinggalkan. Ya iki ketone ayu-ayu jane buka jilbabe gundul. Ya kan? Jadi walaupun tebal itu masalahnya wajib dibasuh. Nah, ketika rambutnya kena cat, nih hati-hati kamu itu nyemir rambut. Misalkan ada yang nyemir rambut. Semirnya itu bahayanya dari uyuh ketek apa memang dari pewarna alami yang memang itu dianggap suci. Nah, misalkan bahan pewarnanya dari kencing ketek, dari apa? Uyuh ketek apa uyuh apa ono ya. Kan itu belum jelas itu najis apa enggak. Barang najis kok dioles-oles gini rambut misalnya. Itu harus jelas. Ada logo halalnya apa enggak. Gitu. Jangan-jangan itu terbuat dari apa gitu kan. Resiko sampai itu. Kemana-mana bawa najis akhirnya kan. Yang nomor dua, menghalangi sampainya air pada permukaan kulit atau permukaan rambut yang dicat apa enggak. Kamu harus memikir mencukur yang penting penampilan, warnanya bagus, harus dipikir itu. Semir itu menghalangi sampainya air pada rambutmu atau enggak. Gitu ya. Ciri-ciri yang menghalangi, misalkan ini rambut ya, ini persis ya kayak rambutmu digudi. Rambut ya, rambut ini kok disemir abang, misalnya. Terus dikeriki, misalnya nggak kuku, kok sih bekas ini warnanya ada yang di kuku. Itu tandanya air tidak bisa sampai pada rambut. Tapi ketika dikerik-kerik itu udah nggak keluar warnanya, itu artinya warna sudah meresap ke pori-pori rambut, ya. Berarti itu tidak menghalangi sampainya air pada permukaan rambut. Loh kan nggak menghalangi ini, tapi kenapa dilarang? Ya dilarang, dilarangnya itu bukan berarti karena hanya menghalangi sampainya air pada permukaan rambut, tapi menghalanginya itu karena faktor tasyabbuh bil fusaq, menyerupai perbuatan orang-orang ahli pendosa. Santri kok koyo orang pang, itu haram ini.
Apa hukumnya? Haram. Santri baik-baik kok menyerupai anak jalanan yang rambutnya dipilok-pilok, dicat-cat itu. Maka hukumnya di situ tasyabuh bil fusaq, menyamai dengan perbuatan orang yang ahli berbuat dosa. Jadi santri dilarang belokan atau dilarang semiran. Sekalipun mungkin ada ulama yang membolehkan, ya setahu saya ulama yang membolehkan itu adalah satu, bukan semir hitam. Semir hitam itu boleh hanya ketika dilakukan untuk darurat, berperang dengan keton gagah perkasa, dengan kafir itu semir hitam. Kalau nggak ada alasan itu nggak boleh. Kalau semir selain hitam itu boleh, tapi bagi siapa? Bagi yang sudah punya suami. Emang ente semiran mau pamer ke siapa? Pamer ke saya. Pamer siapa? Pamer untuk diri sendiri gitu, ngaca nang WC gitu. Aku ayune kalau garangan no. Buat apa itu ya? Kalau untuk ditampilkan di depan suami biar suaminya itu lebih bergairah gitu. Mungkin sampai itu rambutnya itu sudah putih, masih muda, rambutnya sudah putih. Pas olah-olah saya itu memeluk seorang nenek-nenek. Lebih baik disemir aja rambut kamu. Itu nggak apa-apa. Ya, itu kalau sudah punya suami. Sekarang kamu belum punya suami. Kepentingannya apa disemir? Ya kan? Itu yang jelas yang pokok itu tasyabuh bil fusaq. Santri itu dilarang semiran. Walaupun secara fikih itu tidak menghalangi sampainya air pada permukaan rambut. Tapi secara tasawuf itu tasyabuh bil fusaq, menyerupai orang fasik. Ada hadis lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kelompok maka kamu termasuk di dalamnya. Barang siapa menyerupai komplotan anak pang berarti kamu termasuk anak pang. Santri itu dilarang semiran. Apalagi santri tarbiyatul atfal. Yang boleh semiran itu adalah santrinya Gus Miftah. Tahu Gus Miftah? Tukang ceramah dari Jogja. Kenapa santrinya Gus Miftah boleh? Ya karena santrinya Gus Miftah sebagian itu adalah PSK. Paham PSK? Paham ora gaul kuwi. Dari generasi milenial orang ngerti PSK. Aku bingung ngerti. PSK itu apa? Perempuan suka kane apa ya? Suka. Perempuan apa Mas Malik? Perempuan. Intinya orang-orang tunasusila, ya. Oh, pegawai seks komersial, PS. Pegawai apa petugas ya? Apa pelaku? Pelaku seks komersial, dodolan seks. Jadi bakul tempe mentah. Ini ada, kasusnya itu ada. Saya itu dulu pernah kuliah di Kudus. Kuliah di Kudus. Terus ada ibu-ibu membawa tikar. Membawa tikar bawa kemana? Di pasar malam-malam itu. Nah, terus aku tahu. Aku tanya pada temanku itu, ibu-ibu malam-malam mau jualan apa om sepi? Oh itu jualan tempe. Lalu kamu jangan tanya, berarti jenengan nyoba murah, kurang jejel. Aku belinya tempe beneran, bukan tempe mentah. Setelah saya telusuri, itu kenapa ibu-ibu setengah separuh gaya itu kok jualan itu? Dijual berapa? Murah, 20, 50.000. Loh kenapa? Alasannya adalah suami tidak mampu mencukupi nafkahnya. Akhirnya sang istri dikongkon dodolan. Nah untuk bilahimin, makanya sampai niku jual mahal, sampai niku rabio karo wong sing santri, ya, biar nggak ada arah ke sana. Syukur-syukur santri sing sugih.
Ya, secara akidahnya aman, kemudian secara nafkah kecukupan. Ya, ini. Jadi yang boleh semiran itu hanya santrinya Gus Miftah. Kamu pengen seperti santrinya Gus Miftah? Nggak mau kan? Jangan sekali lagi semiran. Dilarang. Nah, berarti ini mematikan bakul semir ya, berdua. Itu larangan ya. Bakul semir bangkrut ya enggak apa-apa, tinggal jual yang halal-halal aja, jual madu nasyirah kan lebih halal kan, jualan semir kan, ya enggak? Madu apa? Iya, kayak ibunya Mbak Lia itu jualan madu nasyirah, itu orang cerdas itu, ya. Ciri-ciri orang cerdas yaitu konsumsinya madu nasyirah. Syukur-syukur mau menjualkan madu nasyirah, itu ciri-ciri orang cerdas. Makanya besok insya Allah anaknya itu jadi cerdas.